Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Sri Utari. Di sini saya akan membuat video mengenai intervensi kepada ibu hamil dengan usia 27 minggu. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman saya yang bernama Dita Cahayati Ningsih. Kemudian saya akan memberikan intervensi mengenai pendidikan kesehatan akan nutrisi pada ibu hamil. Lalu rekan saya Dita Cahayati Ningsih akan membuat video intervensi terkait dengan terapi untuk mengurangi rasa nyeri kram pada ibu yang hamil berusia 27 minggu. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Indria Sri Utari, mahasiswa dari Universitas Harapan. Di sini saya akan memberikan pendidikan mengenai nutrisi pada ibu hamil. Apakah Ibu berkenan? Oh iya, monggo Mbak. Ya, sebelumnya kalau boleh saya tahu usia kandungan Mbaknya berapa ya? Udah masuk 27 minggu Mbak. Berarti sekitar 7 bulanan ya? Ya. Ini ada media dari saya, leaflet nih, monggo bisa terlebih dahulu. Sebelumnya Ibu sudah mengetahui tentang apa itu pentingnya nutrisi bagi ibu hamil. Nutrisi pada ibu hamil itu makanan yang memenuhi menu seimbang. Menu seimbang itu menu yang pas takarannya untuk semua zat gizinya. Gitu. Kemudian mbaknya itu tahu nggak tentang penyebab kurang dari nutrisi? Untuk penyebab nutrisi pada ibu hamil kurangnya itu karena kurang pengetahuan dan juga motivasi tentang nutrisi serta ekonomi yang rendah. Ya, betul, baik. Nah, di sini ada macam-macam tanda dan gejala kurangnya nutrisi pada ibu hamil itu biasanya akan tidak bergairah, ya. Kemudian lesu, kurus, mudah lelah, bingung, tidak ada nafsu makan, kemudian pucat. Untuk Mbaknya sendiri, berat badannya apakah sudah memenuhi untuk usia kehamilan selama 27 minggu? Iya sudah sih Mbak, untuk kenaikannya itu ya masih normal gitu. Kemudian udah pernah cek HB gitu? Sudah kok. Berarti Mbaknya tergolong yang cukup berpengetahuan akan kehamilannya. Kalau boleh tahu ini usia hamil keberapa? Pertama. Sampai mau gitu. Kemudian di sini ada akibat kurangnya nutrisi pada ibu hamil, ya. Kurangnya nutrisi itu ada gangguan pada ibu, kemudian pertumbuhan serta perkembangan janin terhambat. Jadi sangat beresiko kalau misalkan nutrisi mbaknya itu kurang begitu, ya. Kemudian akan menyebabkan bayi lahir dengan preterm atau sebelum waktunya, biasanya itu disebut dengan prematur gitu kalau di masyarakat awam, ya. Kemudian cara mengatasi masalah nutrisi pada ibu hamil, yang pertama itu memantau kenaikan berat badan ibu hamil. Yang kedua, memotivasi ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi sesuai dengan diet. Lalu yang ketiga itu tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah kurangnya nutrisi pada ibu hamil, yaitu dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi ibu hamil. Kemudian di sini ada jenis-jenis nutrisi untuk ibu hamil, yaitu biasanya ibu hamil diperkenankan untuk memakan makanan yang mengandung zat besi, kemudian protein, lalu vitamin seperti itu. Apalagi mineral itu sangat penting, Mbak. Banyak jarang minum apa sering minum? Selama hamil malah saya sering minum. Oh, sering minum. Biasanya kalau mbaknya itu udah tahu tentang misal zat besi, kemudian yang protein, sudah bisa membedakan? Ya secara umumnya bisa Mbak. Kalau protein itu kan ikan-ikan. Betul. Zat besi yang sayuran hijau. Apa ada yang masih dirasa bingung maksudnya untuk tentang nutrisi? Bagi kayak ada pertanyaan tentang nutrisi apa enggak? Kalau misal ada makanan gitu apa yang nggak boleh, padahal kan saya tahunya itu bernutrisi gitu ya, tapi di ibu hamil itu nggak
ada nggak? Misal sayur apa gitu? Kalau sepemahaman saya selama ini, kalau sayuran itu boleh semua dikonsumsi oleh ibu jika maksudnya dalam batas wajar gitu. Kecuali Paling kalau ada buah durian kayak gitu ya mbak. iya, kalau itu kan banyak mengandung gas gitu ya. Waktu pertama awal itu malah saya makan itu diminum. karena nggak tahu mbak. Ya dikurangi, kalau sedikit sih nggak apa-apa mbak, masih wajar gitu. Kalau terlalu banyak emang, semuanya yang terlalu banyak emang nggak bagus kan ya mbak. Iya, tadi sudah saya jelaskan tentang nutrisi, kemudian saya akan mengevaluasi lagi deh. Ya monggo boleh. Pengertian dari nutrisi menurut mbaknya tadi apa? Nutrisi Nggih. Nutrisi adalah makanan yang memenuhi menu seimbang. Lalu penyebab kurang dari nutrisi? Itu kurangnya pemahaman dan juga motivasi tentang nutrisi, serta bisa juga ekonominya yang rendah. Ya, betul. Kemudian untuk tanda gejala ibu hamil yang kurang nutrisi itu apa aja? Itu misalnya tidak bergairah, lesu, kurus, mudah lelah, Berat badan naik apa turun? Berat badan turun, saat itu ya. Betul. Berarti udah paham ya mbak mengenai nutrisi pada ibu hamil. Semoga untuk kedepannya kehamilannya lancar nih mbak sampai persalinan dan ibunya sehat, bayinya juga sehat. Ya, sekian mengenai video intervensi terkait dengan Penkes pada Penkes nutrisi pada ibu hamil. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Dita Cahyati Ningsih untuk melakukan terapi untuk mengurangi kram pada ibu hamil. Sekian. Ya, selanjutnya saya Dita Cahyati Ningsih akan melanjutkan intervensi pada ibu hamil mengenai pemberian intervensi teknik relaksasi dan teknik distraksi untuk mengurangi kram pada ibu hamil. Iya Bu, setelah tadi teman saya memberikan intervensi mengenai pendidikan kesehatan tentang nutrisi pada ibu hamil, sekarang saya akan memberikan tentang teknik relaksasi dan teknik distraksi. Tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan kram pada perut ibu. Kan ibu mengeluh kalau perutnya sering kram seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu ada teknik relaksasi. Nanti teknik relaksasi ini prosedurnya ibu tarik nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata, lalu dikeluarkan bisa pelan-pelan seperti itu. Diulangi sampai 3 atau 5 kali sampai merasa nyaman perutnya sambil rebahan ibu. Nanti ini saya berikan contohnya saja dulu. Nah, kita mulai ya. Tarik nafas, ya keluarkan, ya seperti itu. Lalu ada teknik distraksi. Teknik distraksi ini tujuannya untuk mengalihkan rasa kram pada perut ibu. Jadi mengalihkan pada objek lain seperti pada menonton TV, mendengar musik, mendengar radio. Kemudian mendengar musiknya bisa bebas, bisa musik atau murotal Al-Quran seperti itu. Apapun yang bisa membuat nyaman. Sebagai contohnya saya memberikan tentang untuk musik stres. Nah, musik-musik ini bisa diberikan ketika kita susah tidur. Jadi sambil mendengarkan ini kita akan merasakan rileks. Seperti itu Bu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Jadi tadi terapi-terapi tadi bisa dilakukan secara rutin ketika nyeri atau kram perut pada ibu itu datang gitu ibu. Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, berikut tadi penjelasan mengenai intervensi tentang Penkes dan terapi relaksasi dan distraksi untuk mengurangi rasa nyeri pada perut ibu hamil. Kurang lebihnya saya dan teman saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.